Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang pursuing the holiness atau mengejar kekudusan. Sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, saya yakin dan percaya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kerinduan hati kita dari hari ke hari kita hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tentu saja ini proses yang panjang, Bapak Ibu. Jadi Tuhan akan terus menguduskan kita dari hari ke hari untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Nah, malam ini saya akan membagikan sedikit Bapak Ibu tentang peristiwa daripada Paulus dan Silas, di mana pada waktu mereka di penjara. Kalau Bapak Ibu tahu ceritanya ya, bagaimana Paulus dan Silas pada waktu di penjara dengan tangan dan kaki diborgol, dimasukkan sel Bapak Ibu. Ya, dengan tahanan-tahanan yang lain, banyak tahanan yang lain pada waktu itu, ya. Pada waktu tengah malam diceritakan bahwa Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan. Pada waktu mereka memuji dan menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Hadirat Tuhan datang dalam rupa apa? Gempa bumi, ya. Gempa bumi yang besar terjadi. Itu adalah salah satu manifestasi daripada hadirat Tuhan, ya. Ada gempa bumi sehingga apa yang terjadi? Borgol-borgol, rantai-rantai itu terlepas. Ada suatu gambaran profetik yang saya mau bagikan malam hari ini. Pada waktu itu memang mereka dibelenggu, dirantai secara fisik, ya. Pada waktu itu Paulus dan Silas, Bapak Ibu, dirantai, dibelenggu tangan kaki. Itu secara fisik. Tapi malam hari ini Bapak Ibu, banyak dari kita setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan, banyak daripada kita yang tidak dibelenggu secara fisik, tidak diikat tangan dan kakinya secara fisik. Tetapi saya mau bilang, banyak anak Tuhan yang terikat dan terbelenggu masih dengan dosa-dosa tertentu, bahkan terikat dengan kuasa gelap, terikat dengan dosa, terikat dengan kelemahan-kelemahan tertentu dalam hidupmu. Dan malam hari ini mungkin engkau bergumul mati-matian di dalam pengiringanmu akan Tuhan. Di dalam hatimu yang terdalam engkau pasti berkata, Tuhan, aku mau lepas dari segala belenggu dan ikatan dosa, kelemahan-kelemahan yang saya alami selama ini. Saya tidak tahu ya, kelemahan Bapak Ibu apa. Ikatan dosa apa yang masih ada dalam kehidupanmu. Kita tidak tahu. Ada orang yang terikat dengan pornografi. Ada orang yang terikat dengan rokok. Ada orang yang terikat mungkin harta, dengan wanita, atau apapun Bapak Ibu. Kemabukan, atau narkoba. Saya tidak tahu ikatan apa yang membelenggu kita malam hari ini. Tetapi izinkan saya membagikan hal ini Bapak Ibu. Bagaimana cara kita lepas daripada segala ikatan yang terjadi dalam kehidupanmu. Bapak Ibu yang menonton saat ini, saya tidak tahu ikatan apa yang terjadi dalam kehidupanmu, dan engkau bergumul mati-matian supaya engkau hidup dalam kekudusan. Engkau jatuh bangun di dalam dosa, terikat jatuh bangun tetap dalam dosa yang sama. Setiap kita mungkin punya kelemahan-kelemahan tertentu, ya. Kalau kita lihat Daud, kelemahannya adalah apa? Daud mungkin kelemahannya wanita. Simpson juga. Saul, Musa, mereka punya kelemahan-kelemahan. Kelemahan itu Bapak Ibu harus kita bereskan. Dan kita harus menang atas kelemahan kita. Karena kalau tidak, kelemahan itu akan menjadi
bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak dan membuat Bapak Ibu hancur. Itu yang terjadi dengan Saul. Dia mempunyai kelemahan iri hati, amarah, akhirnya meledak dan dia jatuh, Bapak Ibu. Jadi saya akan membagikan tips bagaimana cara kita mengejar kekudusan, hidup dalam kekudusan. Kalau Bapak Ibu saat ini terikat oleh sesuatu apapun, seperti kisah daripada Paulus dan Silas, Bapak Ibu, yang mereka lakukan adalah memuji dan menyembah Tuhan. Di tengah ikatan yang sedang mereka alami, ikatan secara fisik, ya, mungkin itu tangan dan kakinya sedang diikat. Saya mau berkata secara profetik malam hari ini buat Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin terikat dengan dosa-dosa tertentu dalam hidupmu. Engkau terikat tangan dan kakimu. Seperti yang terjadi kepada Paulus dan Silas di penjara. Terikat. Apa yang Paulus dan Silas lakukan? Paulus dan Silas mereka memuji, menyembah Tuhan. Mereka mencari wajah Tuhan. Mereka mendekat kepada Tuhan di tengah-tengah ikatan mereka. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang terikat oleh dosa-dosa tertentu, dan Bapak Ibu rindu hidup di dalam kekudusan, mengejar yang namanya kekudusan, pursuing the holiness, saya mau berkata malam hari ini, di tengah-tengah ikatan yang sedang Bapak Ibu terjadi dalam hidupmu, mari datang kepada Tuhan dalam pujian, penyembahan, mendekat kepada Tuhan. Ada suatu rahasia besar yang saya mau bagikan malam hari ini. Jadi waktu Bapak Ibu mendekat kepada Tuhan, seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas, waktu mereka memuji dan menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Hadirat Tuhan datang dalam rupa gempa bumi, dan apa yang terjadi? Belenggu-belenggu mereka terlepas. Jadi salah satu cara Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu boleh mengalami kekudusan di tengah-tengah ikatan yang mungkin sedang terjadi dalam hidupmu saat ini, mari datang kepada Tuhan dalam pujian dan penyembahan di dalam saat-saat teduhmu secara pribadi, dengan hati yang penuh haus dan lapar, dengan hati yang rindu ingin bertobat dari dosa-dosamu. Pada waktu hati kita rindu bertobat, haus dan lapar akan Tuhan, apa yang terjadi? Hadirat Tuhan akan datang dalam kehidupanmu, dan Tuhan akan menguduskan engkau. Belenggu-belenggumu yang membelenggu hidupmu, ikatan-ikatan dosamu, ikatan-ikatan kuasa gelap terlepas dalam nama Yesus. Pada waktu hadirat Tuhan menjamah engkau, Dia akan memerdekakan engkau. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi pada waktu Bapak Ibu datang mendekat kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan, Bapak Ibu sedang dikuduskan oleh Tuhan. Segala ikatan-ikatan yang mengikat engkau, Tuhan yang akan melepaskan sendiri. Seperti yang terjadi kepada Paulus dan Silas. Ikatan mereka terlepas dengan sendirinya dengan kehadiran daripada Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, pada waktu kita mendekat kepada Tuhan dengan hati yang rindu, hati haus lapar, hati yang penuh dengan pertobatan, hadirat Tuhan sendiri yang akan melepaskan Bapak Ibu dari segala belenggu ikatan dosa apapun itu, sehingga Bapak Ibu akan terlepas dari dosa yang selama ini membelenggu hidupmu. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan mengalami kemerdekaan. Karena pada waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan menguduskan kita.
segala dosa dan kelemahan kita, Tuhan sedang singkirkan dalam kehidupan kita. Kita sedang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Di mana ada terang Tuhan, kegelapan harus pergi. Di mana ada hadirat Tuhan, segala dosa-dosa harus pergi. Semakin Bapak Ibu banyak meluangkan waktu dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu akan semakin dikuduskan dari hari ke hari. Seperti yang terjadi kepada Yesaya ya. Di mana Yesaya pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia bilang begini, celakalah aku ini najis bibir. Tetapi firman Tuhan berkata, bara api itu, hadirat Tuhan menyentuh bibirmu, sehingga Yesaya dikuduskan oleh Tuhan. Ketika Bapak Ibu semakin bergaul dari hari ke hari, semakin dekat dengan Tuhan, maka kekudusan Tuhan akan tertransfer dalam kehidupanmu. Dengan siapa engkau bergaul, maka Bapak Ibu akan semakin mirip dengan orang tersebut. Karena akan terjadi pertukaran. Ya, kalau Bapak Ibu sering bergaul dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kekudusan Tuhan akan melingkupi Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian. Jadi ini salah satu rahasia Bapak Ibu, di mana kalau Bapak Ibu rindu semakin dikuduskan, mengejar kekudusan dari hari ke hari, perbanyaklah waktu dalam doa, pujian, penyembahan, dengan hati yang rindu, dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh dengan pertobatan. Maka Bapak Ibu akan mendapati, Bapak Ibu akan semakin dikuduskan dari hari ke hari. Ya, karena pada waktu kita berjumpa dengan hadirat Tuhan, segala dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Tuhan. Ya, itu yang akan terjadi Bapak Ibu. Jadi malam hari ini, mari saya menantang kita semua. Kalau Bapak Ibu rindu mengejar kekudusan, Bapak Ibu rindu lepas daripada dosa-dosa Bapak Ibu, mari luangkan banyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Ya, pada waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, pada waktu kita meluangkan banyak waktu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Roh Bapak Ibu akan semakin kuat, semakin besar, semakin bertumbuh. Itu yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis. Waktu dia di padang gurun, dikatakan di situ rohnya semakin besar, semakin kuat. Itu yang akan terjadi. Roh Bapak Ibu akan semakin kuat pada waktu kita dekat dengan Tuhan. Dan apabila roh kita kuat, maka kita akan bisa mengalahkan keinginan daging. Kita akan mengalahkan dosa dalam kehidupanmu. Seperti firman Tuhan berkata, kita harus hidup oleh roh, supaya kita bisa mengalahkan keinginan daging. Jadi pada waktu Bapak Ibu memberi banyak makan rohmu dengan bersekutu dengan Tuhan, tiba-tiba saja rohmu akan semakin kuat, dan engkau akan tidak lagi menyukai hal-hal yang bersifat duniawi. Karena rohmu semakin besar dan semakin kuat, rohmu akan mentransformasi jiwa dan tubuhmu. Amin Bapak Ibu. Ini sedikit yang saya mau bagikan buat kita, sehingga kita boleh mengalami kekudusan dari hari ke hari. Seperti yang Tuhan mau. Dengan cara apa Bapak Ibu? Mendekat dalam Tuhan lewat pujian dan penyembahan dan doa. Tentu dengan hati yang rindu, haus dan lapar, dan hati yang penuh dengan pertobatan. Maka pada waktu kita mengalami hadirat Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita boleh menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua. Amin.